Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yuni Ananda dengan NPM 18010042 akan mempresentasikan hasil proposal dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry terhadap Keterampilan Berpikir Kritis dan Kinerja Ilmiah pada Pembelajaran Biologi kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Lembah Gumanti. Baiklah, kita masuk ke bab 1, latar belakang masalah. Biologi sebagai salah satu bidang IPA atau sains menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk memahami konsep dan proses sains. Keterampilan proses ini meliputi keterampilan mengamati, mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis, dan menggunakan alat dan bahan secara baik dan benar, dan lain sebagainya. Mengingat peran strategis pendidikan biologi atau sains, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah antara lain dengan pemberlakuan kurikulum KTSP yang berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik, serta tanggap terhadap perkembangan ipteks. Berdasarkan hasil studi awal, penyebab rendahnya kualitas pendidikan sains khususnya biologi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan cenderung bersifat konvensional, aktivitas siswa yang rendah, kegiatan praktikum yang jarang dilakukan, dan lain-lain. Penelitian yang menunjukkan lemahnya keterampilan berpikir kritis antara lain, menurut WAS pada 2007, pembelajaran biologi selama ini cenderung hanya mengasah aspek mengingat dan memahami yang merupakan law order of thinking. Wirta dan Rapi 2008 mengungkapkan bahwa masih banyak siswa belajar hanya menghafal konsep-konsep, mencatat apa yang diceramahkan guru, pasif, dan jarang menggunakan pengetahuan awal sebagai dasar perencanaan pembelajaran. Menurut Rianto 2007, pengajaran keterampilan berpikir kritis di Indonesia memiliki beberapa kendala. Salah satunya adalah dominansinya guru dalam proses pembelajaran yang tidak memberi akses pada peserta didik untuk berkembang secara mandiri melalui penemuan dan proses pikirnya. Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa rendahnya keterampilan berpikir kritis dan kinerja ilmiah siswa cenderung disebabkan oleh pembelajaran yang kurang optimal. Pembelajaran yang masih bersifat konvensional yang didominasi dengan metode ceramah dan tanya jawab, serta guru yang masih menggunakan model pembelajaran langsung, khususnya dalam pembelajaran biologi. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada penelitian ini antara lain: yang pertama, pelaksanaan pembelajaran masih cenderung bersifat konvensional yang didominasi dengan metode ceramah dan tanya jawab. Yang kedua, rendahnya aktivitas siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran yang dilakukan masih terbatas pada paper and pencil test. Dan yang terakhir yaitu kegiatan praktikum yang jarang dilakukan. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini adalah pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap keterampilan berpikir kritis dan kinerja ilmiah pada pembelajaran biologi kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Lembah Gumanti. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini antara lain: yang pertama, bagaimana keterampilan berpikir kritis antara siswa yang mengikuti model pembelajaran inquiry dan siswa yang mengikuti model pembelajaran langsung. Yang kedua, bagaimana perbedaan kinerja ilmiah antara siswa yang mengikuti model pembelajaran inquiry dan siswa yang mengikuti model pembelajaran langsung. Yang ketiga, bagaimana perbedaan keterampilan berpikir kritis dan kinerja ilmiah antara siswa yang mengikuti model pembelajaran inquiry dan siswa yang mengikuti model pembelajaran langsung. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis perbedaan keterampilan berpikir kritis antara siswa yang mengikuti model pembelajaran inquiry dan siswa yang mengikuti model pembelajaran langsung. Yang kedua, menganalisis perbedaan kinerja ilmiah antara siswa yang mengikuti model pembelajaran inquiry dan siswa yang mengikuti model pembelajaran langsung. Yang ketiga, menganalisis perbedaan keterampilan berpikir kritis dan kinerja ilmiah antara siswa yang mengikuti model pembelajaran inquiry dan siswa yang mengikuti model pembelajaran langsung. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Pertama, bagi peneliti sendiri berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bagi siswa berguna dalam meningkatkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran biologi. Yang ketiga, bagi guru biologi berguna sebagai referensi dalam pelaksanaan
Bab 2. Tinjauan pustaka. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Pengertian model pembelajaran inquiry. Model inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Karakteristik dan langkah-langkah model inquiry. Karakteristik dalam model inquiry yaitu strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Langkah-langkah model inquiry antara lain orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis dan kesimpulan. Kelebihan model pembelajaran inquiry. Siswa lebih mudah memahami konsep dengan lebih baik, mendorong siswa untuk berpikir kritis, membentuk dan mengembangkan konsep diri, serta dapat mengembangkan bakat juga kemampuan individu. Pengertian pembelajaran langsung. Menurut Rosdiani, model pembelajaran langsung merupakan model pembelajaran yang lebih berpusat pada guru dan lebih mengutamakan strategi pembelajaran efektif guna memperluas informasi materi ajar. Macam-macam metode pembelajaran langsung. Macam-macam metode pembelajaran langsung antara lain ceramah, praktik dan latihan, ekspositori, dan demonstrasi. Langkah-langkah model pembelajaran langsung. Langkah-langkah pembelajaran langsung antara lain menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan, membimbing pelatihan, mengecek pemahaman, dan memberikan umpan balik serta memberikan kesempatan untuk latihan lanjutan. Ciri-ciri pembelajaran langsung yaitu proses pembelajaran didominasi oleh keefektifan guru, suasana kelas ditentukan oleh guru sebagai perancang kondisi. Selanjutnya itu lebih mengutamakan keluasaan materi ajar daripada proses terjadinya pelajaran. Materi ajar bersumber dari guru. Pengertian kinerja ilmiah. Susastra mengungkapkan bahwa pencapaian kinerja ilmiah siswa yang masih rendah dalam pembelajaran disebabkan karena karakteristik materi yang terlalu padat, tolak ukur keberhasilan pendidikan di sekolah masih difokuskan dari segi produk. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Suchman memperkuat keyakinan ini dengan mengatakan bahwa inquiry merupakan alat fundamental bagaimana anak belajar karena pembelajaran sains atau biologi tidak dapat dijalankan tanpa melalui inquiry. Keyakinan akan keunggulan inquiry dalam pembelajaran biologi didukung oleh pernyataan Brunner dalam Amin 1987 yang menyatakan keuntungan mengajar dengan model inquiry adalah siswa akan memahami konsep-konsep dasar dan ide-ide yang lebih baik, membantu siswa dalam menggunakan daya ingat dan transfer pada situasi-situasi proses belajar yang baru, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri, mendorong siswa berpikir inisiatif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Selain itu, pembelajaran menjadi student center, membentuk dan mengembangkan konsep diri, dapat mengembangkan bakat kemampuan individu, dapat menghindari cara-cara belajar tradisional atau menghafal dan menerima informasi, serta memberikan waktu bagi siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasikan informasi. Kerangka berpikir. Proses belajar mengajar, guru dan siswa, terjadinya interaksi antara guru dan siswa, di mana guru masih menggunakan model pembelajaran langsung khususnya pada pembelajaran biologi. Proses pembelajaran kurang memperhatikan aspek berpikir kritis dan kinerja ilmiah siswa. Kelas eksperimen terdiri dari kelas eksperimen yaitu ada pembelajaran inquiry dan analisis. Kelas kontrol yaitu pembelajaran langsung. Bab 3 metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimen. Yang kedua yaitu desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah random
control group post-test only design dengan menggunakan dua kelas sampel, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang ketiga yaitu tempat dan waktu. Penelitian ini telah dilakukan pada semester ganjil bulan September sampai Oktober tahun pelajaran 2020-2021 di kelas 11 IPA SMA 1 Lembaga Gumanti. Yang keempat, populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 IPA SMA 1 Lembaga Gumanti yang berjumlah 120 orang. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPA 1 sebagai kelompok eksperimen serta kelas 11 IPA 2 sebagai kelompok kontrol. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Model inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Model pembelajaran langsung merupakan model pembelajaran yang lebih berpusat pada guru dan lebih mengutamakan strategi pembelajaran efektif guna memperluas informasi ajar pada materi ajar. Selanjutnya itu variabel penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran inquiry, sedangkan variabel terikat yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah keterampilan berpikir kritis dan kinerja ilmiah. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi, tes, dan angket. Selanjutnya itu instrumen penelitian. Instrumen penelitian pada penelitian ini berupa lembar tes keterampilan berpikir kritis dan instrumen kinerja ilmiah. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Instrumen teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan MANOVA dan dilanjutkan dengan uji LSD pada taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Sekian penyampaian hasil proposal dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.